Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Seorang sopir di Bandar Lampung ditahan tanpa alasan jelas. Seorang sopir di Bandar Lampung ditahan polisi tanpa alasan yang jelas. Sopir yang diketahui bernama Arsiman ini ditahan di Mapolsek Tanjung Karang Barat pada 4 hingga 12 Januari 2022. Direktur LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi mengatakan, penahanan berawal saat Arsiman dijemput temannya berinisial P pada 4 Januari 2022. Korban dan P merupakan teman sesama sopir di PT Sindex Express. P mengajak Arsiman menuju garasi PT Sindex Express yang ada di Bandar Lampung. Sekitar pukul 19, Dartini, istri korban mendapat kabar keberadaan suaminya melalui sambungan telepon yang menerangkan seusai suami diinterogasi di garasi PT Sindex Express lalu dibawa ke Polsek Tanjung Karang Barat. Tidak berselang lama, lanjut Sumaindra, setelah sambungan telepon dimatikan, suami Dartini tidak kembali ke rumah. Kemudian pada pagi harinya istri korban mencari keberadaan sang suami. Arsiman akhirnya mengabarkan jika dirinya diperintahkan untuk tetap berada di Polsek Tanjung Karang Barat. Ia ditempatkan di ruang Kanit Reskim Polsek Tanjung Karang Barat sejak 4 Januari sampai dengan yaitu pada 12 Januari 2022, Arsiman tidak mendapat kepastian status hukumnya. Sumaindra menjelaskan Arsiman pernah dimintai keterangan oleh Polsek Tanjung Karang Barat, namun tidak pernah ditunjukkan surat penangkapan, surat penahanan, dan surat penetapan tersangka. Melihat situasi dan kondisi tersebut, akhirnya Dartini mendatangi kantor LBH Bandar Lampung untuk meminta bantuan hukum atas permasalahan yang dihadapi Arsiman. Dengan didampingi tim LBH Bandar Lampung, Dartini mendatangi Arsiman ke Polsek Tanjung Karang Barat. Menurut Sumaindra, apabila terdapat proses penangkapan dan penahanan terhadap seseorang, pihak penyidik hanya memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan apakah perbuatan pelaku dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana dengan bukti permulaan yang cukup berdasarkan pasal 19 ayat 1 KUHP. Jika penahanan lebih dari 1 kali 24 jam, maka terduga pelaku berhak untuk dibebaskan demi hukum. Atas tindakan tersebut, Sumaindra menyatakan LBH Bandar Lampung mengecam keras terhadap sikap dan tindakan yang dilakukan oleh pihak Polsek Tanjung Karang Barat tersebut. Sementara itu, Kapolsek Tanjung Karang Barat, Kompol David Jackson Sianipar membantah adanya penahanan terhadap Arsiman. Menurutnya, Arsiman diamankan terkait aduan dari seseorang atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau tipu gelap. David menjelaskan, Arsiman diamankan jajarannya setelah menerima aduan dari terduga korban penipuan. Setelah mendapat aduan tersebut, pihaknya langsung mengamankan Arsiman untuk dimintai keterangan. Namun David menyayangkan, aduan yang dibuat terduga korban bukan dalam bentuk laporan resmi. Berita selanjutnya, kasus pencurian motor di area kampus Unila. Satu unit sepeda motor milik mahasiswi Universitas Lampung hilang dicuri pada Rabu 12 Januari 2022 malam. Motor Beat berwarna hitam dengan plat nomor polisi BE6509 KF hilang saat diparkir di dalam area kampus Unila, tepatnya di samping Masjid Ulul Ilmi. Pelaku berhasil mencuri motor milik mahasiswi Fakultas Pertanian yang diketahui bernama Antika Sari. Ini diperkirakan terjadi sekitar pukul 19:45 waktu Indonesia Barat. Aksi pelaku seorang diri sempat terekam kamera CCTV yang terpasang di sekitar lokasi kejadian. Pelaku datang tanpa penutup wajah dan helm ini dengan cepat menggasak motor korban. Sebelum berhasil membawa kabur motor tersebut, pelaku lebih dulu berupaya merusak kontak motor lain yang ada di ujung parkiran. Namun percobaan yang dilakukan pelaku gagal hingga akhirnya mengalihkan target sasaran ke motor lain di area parkir tersebut. Setelah berhasil menghidupkan mesin motor,
pelaku bergegas meninggalkan tempat kejadian. Menurut keterangan Kepala Satpam Unila Sugiono mengatakan saat kejadian pemilik motor sedang ada kegiatan kampus. Namun pemilik motor tidak memberitahu kepada Satpam setempat jika ada kegiatan di kampus sampai malam hari. Menurutnya kasus pencurian sepeda motor tersebut sudah dilaporkan langsung oleh korban ke pihak berwajib. Sugiono menyatakan kasus pencurian sepeda motor di kampus Unila baru terjadi lagi setelah 2 tahun lalu. Untuk itu pihak keamanan kampus meminta mahasiswa yang ada kegiatan kampus hingga malam hari segera melapor ke Satpam. Sementara itu Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Devi Sujana menyatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan jajaran Polsek Kedaton untuk mengumpulkan keterangan saksi di tempat kejadian. Berita selanjutnya, diminta tagih utang, pria di Tanggamus gelapkan uang. TA alias Tanwir berusia 55 tahun merupakan warga Pekon Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, diamankan pihak Polsek Gading Rejo. Diberikan kepercayaan menagih utang, ia justru menggunakan uangnya untuk kepentingan sendiri. Sri Sundari berusia 42 tahun pemberi kuasa melapor TA ke polisi karena merasa ditipu. Akibatnya warga Pekon Panjerejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu ini mengalami kerugian sebesar 20 juta rupiah. Kini TA harus berurusan dengan petugas Polsek Gading Rejo. Kapolsek Gading Rejo Ibtu Aitobing mengungkapkan, TA diamankan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang sebesar 20 juta rupiah. Tobing menceritakan bermula saat korban memberikan kuasa kepada tersangka untuk menagih utang sebesar 25 juta rupiah kepada Irwan. Setelah menerima kuasa pada 22 Juli 2021, tersangka menagih utang kepada Irwan. Pembayaran pertama yakni sebesar 15 juta rupiah diterima secara tunai oleh TA. Kemudian pada 6 Agustus 2021, Irwan kembali membayar sebesar 5 juta rupiah melalui transfer rekening. Sehingga total uang yang telah dibayarkan sebesar 20 juta rupiah. Namun akhir Agustus 2021, korban menemui tersangka untuk mengambil uang tersebut. Tersangka justru mengaku belum menerima uang pembayaran utang dari Irwan. Saat ditemui korban, Irwan menyatakan telah membayar sebesar 20 juta rupiah kepada TA dengan menunjukkan kwitansi dan bukti transfer. Saat diamankan polisi, tersangka mengakui perbuatannya. Menurut tersangka, uang hasil penagihan utang sebesar 20 juta rupiah dipakai untuk keperluan pribadi. Kini TA harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mendekam di sel tahanan Mapolsek Gading Rejo. Tersangka dijerat dengan pasal 378 dan atau 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Berita selanjutnya, banjir genangi rumah dan lahan persawahan di Rawajitu Utara. Akibat curah hujan tinggi di Kabupaten Mesuji membuat 12 desa yang ada di Kecamatan Rawajitu Utara terdampak banjir pada Kamis 13 Januari 2022. Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mesuji Sunardi, akibat dampak banjir tersebut membuat lahan pertanian, perkebunan dan puluhan rumah penduduk terendam banjir. Begitu pula kolam milik masyarakat juga terkena imbasnya dari banjir tersebut. Adapun wilayah yang terdampak banjir menurut Sunardi yakni diantaranya Desa Sungai Sidang, Desa Telogorejo, Desa Bandar Anom, Desa Panggung Jaya, dan desa lainnya. Sunardi menjelaskan dampak dari banjir tersebut menyebabkan akses jalan pertanian, aktivitas masyarakat terganggu dan beresiko gagal tanam. Lebih lanjut, Sunardi berharap terjadinya banjir ini bisa segera surut dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Berita selanjutnya, pelaku tindak asusila di Lampung Utara diamankan polisi. Kepolisian sektor Abung Barat meringkus seorang pemuda yang diduga sebagai pelaku tindak asusila lebih kurang 2 pekan lalu. Pemuda itu diduga melakukan aksinya terhadap mawar
berusia 21 tahun warga Kecamatan Abung Barat di sebuah gubuk area kebun warga Desa Sabuk 4, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara. Kapolsek Abung Barat AKP Ono Karyono mewakili Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail mengatakan telah mengamankan seorang terduga pelaku berinisial PS alias PF berusia 22 tahun yang merupakan warga Desa Sabuk 4, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara. Dikatakannya peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 24 Desember 2021 di sebuah gubuk kebun milik warga Desa Sabuk 4, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara. Terhadap terduga pelaku PS alias PF berhasil diringkus oleh tim Opsnal dipimpin Kanit Reskim Bribka Bambang Tri bersama anggota pada Minggu malam 9 Januari 2022 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat di Gang Akasia Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, dan sekarang telah berada di Mapolsek Abung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek AKP Ono menuturkan kronologis kejadian bermula perkenalan korban dengan terduga pelaku PS alias PF melalui media sosial Facebook pada tanggal 22 Desember 2021 dan berlanjut dengan saling chatting di WhatsApp. Selanjutnya pada hari Jumat 24 Desember 2021 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Pelaku datang ke rumah korban menggunakan sepeda motor yang saat itu korban tengah bersiap-siap hendak berangkat kerja di Kota Bumi. Pelaku menawarkan diri untuk mengantarkan korban sehingga keduanya pun berboncengan. Di tengah jalan tiba-tiba pelaku berpura-pura hendak mengantarkan bensin ke kebun orang tuanya dengan alasan sepeda motor orang tuanya kehabisan BBM. Melewati jalan kebun yang telah diputar-putar jauh oleh pelaku hingga akhirnya tiba di sebuah gubuk. Korban melakukan perlawanan dengan mendorong badan pelaku sambil berteriak minta tolong. Akibat dorongan dan teriakan korban, kemudian pelaku PS melakukan tindakan kekerasan kepada korban. Pelaku dapat dijerat melanggar pasal 285 KUHP dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara. Berita selanjutnya, perkara dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung naik ke tahap penyidikan. Kejaksaan Tinggi Lampung menaikkan status penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia Lampung dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Hefi Nur dalam konferensi pers pada Rabu 12 Januari 2022. Kejati Lampung sendiri telah melakukan penyelidikan terkait dana hibah ini sejak 2021 lalu. Adapun dana hibah tersebut berasal dari Pemprov Lampung yang disalurkan ke KONI, yakni sebesar 30 miliar rupiah. Sudah puluhan saksi diperiksa, mulai dari mantan Kadispora Lampung Hannibal, Wakil Ketua 2 Bidang Teknis KONI Lampung Frans Nur Septo, Sekum Kodrat Lampung Beri Salatar, Asisten Administrasi Umum Pemprov Lampung Min Hairin, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam Lampung Budi Darmawan, dan banyak lagi. Hefi Nur menjelaskan penyelidikan yang dilakukan pihaknya selama beberapa bulan terakhir menemukan beberapa fakta dalam perkara tersebut. Pertama, program kerja dan anggaran KONI Lampung untuk pengajuan anggaran hibah tidak disusun berdasarkan usulan kebutuhan KONI dan cabur. Kedua, ditemukan adanya program kerja dan anggaran KONI dan cabang olahraga. Hefi Nur menjelaskan itu artinya permasalahannya bukan hanya di KONI, tapi cabur-cabur terkait. Menurutnya pengadaan barang dan jasa tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ditemukan adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa baik di KONI dan cabur. Dari beberapa fakta yang ditemukan dalam proses penyelidikan tersebut, maka Kejati Lampung menaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan umum. Namun ia belum dapat menyebutkan siapa saja orang yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan